Ya, kisru di Partai Demokrat yang berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan pasca Muldoko menjadi ketua umum versi KLB terus memanas. Sebagian pihak menilai manuver Muldoko menciderai demokrasi, sementara AHY menyebut Muldoko adalah musuh bersama dari Partai Demokrat. Tadi pernyataannya disampaikan pada sore hari. Bagaimana kemudian pandangan editorial media massa melihat pecah kongsi partai yang berlambang Mercy ini? Seperti apa pemerintah menempatkan diri dan juga bersikap di tengah konflik Partai Demokrat yang melibatkan lingkaran dekat Presiden Joko Widodo, yaitu adalah Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Saya akan coba mengulasnya dari perspektif editorial pada malam hari ini bersama dengan Mas Anugrah Perkasa atau Mas Nugi, redaktur pelaksana dari cnnindonesia.com. Selamat malam Mas Nugi. Selamat malam, Rehat. Baik, dan ada juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, wakil pemimpin redaksi dari Detik.com. Mas Elvan, selamat malam Mas. Selamat malam, Renhat. Baik, Mas Nugi dan juga Mas Elvan, dari polemik di Partai Demokrat yang hingga kemudian melahirkan KLB, Muldoko didapuk sebagai ketua umum, dipercaya di situ oleh para peserta KLB di Sumatera Utara. Kemudian kan kita melihat di sini dianggap adanya intervensi atau mencederai demokrasi begitu ketika ada lingkar dekat istana ada menjadi ketua umum yang ini Muldoko. Itu yang kemudian disebutkan juga oleh AHY. Bagaimana sebetulnya media melihat dari problematika Partai Demokrat hingga kemudian ini ada unsur orang dekat Presiden Jokowi yang kemudian ditempatkan sebagai ketua umumnya? Mungkin saya akan ke Mas Nugi terlebih dahulu, Mas. Baik, saya melihat bahwa ada persoalan penyalahgunaan kekuasaan, ya, dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Muldoko sendiri. Karena sejauh ini kan sebenarnya Muldoko memang tidak berada di Partai Demokrat, tapi berada di luar Partai Demokrat. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kekuasaan itu bisa melakukan apapun terkait dengan hal ini. Nah, yang kedua adalah saya mau nyoroti juga soal kepentingan AHY. Ketika ada persoalan internal berupa kegelisahan atas kepentingan seseorang di Partai Demokrat, maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hanya AHY memimpin Partai Demokrat selama ini? Apakah sudah mengakomodasi semua orang, sudah mengakomodasi para pendiri Partai Demokrat dan mengakomodasi semua anggota akar rumput di seluruh Indonesia? Nah, persoalannya adalah ini kekuasaan kembali menjadi persoalan. Dan kasus ini kan tidak terjadi hari ini saja. Kita ingat pada 2006 misalnya soal PDIP dan ada 2008 itu ada PKB. Tapi isinya adalah orang dalam semua. Nah, ini yang sekarang justru dari orang luar. Bagi saya ini persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, dari sisi penyalahgunaan kekuasaannya, Mas Nugi, di bagian yang mana yang kemudian ini dugaan ini kemudian bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Muldoko? Karena dia masih dalam lingkaran kekuasaan saat ini, dia berada di Presiden Jokowi, dia menjadi kepala staf kepresidenan yang bisa menerjemahkan semua apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, alih-alih mengurusi hal-hal yang penting, hal-hal yang bagi saya jauh lebih penting, persoalan COVID misalnya, atau persoalan ekonomi yang mulai melambat misalnya. Justru Muldoko itu kemudian melakukan hal yang lain di luar hal-hal yang sebenarnya menjadi prioritas publik, soal corona dan soal pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi cuman ini jadi tontonan hiburan tersendiri saja buat publik, tapi juga bisa bikin orang melihat secara telanjang bagaimana kekuasaan itu dilakukan secara semena-mena oleh anak buah Jokowi. Oke, Mas Elvan, posisi Muldoko sebagai kepala KSP ini kan yang menjadi sorotan juga. Berkali-kali juga SBY menyebut KSP Muldoko begitu. Ini kalau tadi Mas Nugi melihat ini bisa jadi kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan ya di sana. Ini apakah soal etika politik seorang Muldoko saja atau memang ini bisa kemudian kita lihat sebagai suatu alarm bagi demokrasi kita? Saya kira ini sebenarnya urusan Pilpres 2024 ya, Reinhardt. Kemudian seorang Muldoko yang masuk di survei beberapa kali, dan memang Pak Muldoko ini beberapa kali kan dia mengikuti kegiatan partai, dia pernah mencoba di Golkar, di P3, dan cuman kali ini aja yang saya lihat sangat maju gitu, sangat maju. Kemudian sebenarnya ketika 2024 ada peluang, kemudian Pak Mul ini cari jalan lah.
Nah kemudian ternyata di Demokrat ini ada lemahnya kepemimpinan. Katanya orang-orang dipanggil dia mau datang kan. Ada kurang kuatnya kepemimpinan AHY, ya ini sebuah celah. Dalam politik begitu melihat celah ya udah gitu kan. Namanya politik adalah bagaimana kita bisa dapat kekuasaan gitu. Nah cuman isunya adalah ini sebenarnya bukan dari fenomena ini ada kelihatan bahwa pimpinan Demokrat itu masih Pak SBY. Ya, ketua umumnya boleh AHY, tapi leadernya, pemimpin sejatinya masih Pak SBY. Nyatanya ketika ada krisis seperti ini, yang keluar dan kemudian head to head dengan Muldoko menjadi SBY. Memang ini sebenarnya bukan tentang AHY dan Muldoko, tapi tentang SBY dan Muldoko. Yang menarik adalah apa yang disampaikan Pak SBY tadi, ya kan sudah disampaikan bahwa ada ADART yang sangat ketat ya, di mana untuk mengajukan KLB itu semuanya harus melibatkan ketua majelis tinggi. Ini menarik juga sih, di partai lain tidak sampai majelis tinggi. Tapi ini benar-benar harus sampai majelis tinggi dan itu benar-benar tidak ada majelis tinggi di Medan itu, di versi KLB Medan. Nah yang sekarang masih jadi pertanyaan publik adalah daftar peserta yang menandatangani, yang memilih Muldoko menjadi ketum itu siapa, itu belum terungkap. Jadi saya kira sekarang bolanya kita tunggu besok akan ada di Kemenkumham ya, katanya mau didaftarkan ke Kemenkumham. Jadi kita lihat nanti apakah, kan Mahfud sudah menyampaikan bahwa yang pegangan pemerintah adalah Undang-Undang Parpol dan ADART tahun 2020. Tahun 2020 itu Kongres cuma AHY jadi ketua umum. Makanya nanti kita lihat aja serial berikutnya. Cuman sepertinya sulit ya. Kalau dilihat, kalau ADART yang dipakai 2020 ya ini jadi rumit. Cuman kita masih teka-teki sebenarnya adalah sikap Presiden Jokowi dalam hal ini. Karena udah jelas lah, bagaimanapun Pak Mul seperti disampaikan Mas Nugi tadi adalah KSP. Dan tentu itu ring satunya Jokowi. Jadi bagaimanapun pasti orang akan mengaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi karena itu bagaimana sikap pemerintah lewat Kemenkumham nanti itu akan diterjemahkan sebagai sikap Pak Jokowi. Oke. Jadi kita tunggu aja Renhat seperti apa perkembangannya. Ya, Mas Elvan, sebelum kita ke sikap yang diharapkan dari seorang Presiden Joko Widodo, dari kasus polemik Partai Demokrat ini yang Anda lihat ya, kemudian ini dari kasus yang kemudian terjadi, ini apakah kemudian ada sisi yang perlu kita kritisi dari seorang Muldoko sebagai pejabat publik yang kemudian bermanuver politik sehingga ya mungkin sebagai karena memang tidak ada juga aturan di kabinet presiden saat ini, Presiden Jokowi, bahwa menteri ataupun sekelas menteri harus tidak menjabat sebagai partai politik karena beberapa menteri juga merupakan ketua umum partai politik. Tapi dari cara-cara yang dilakukan ini menurut Anda seperti apa, Mas Elvan? Saya kira kalau bicara tentang aturan main ya, negara banyak yang ketua umum partai politik kan, Pak Jokowi juga yang mengizinkan. Bahwa dulu ada aturan boleh ketua umum jadi menteri, sekarang banyak ketua umum jadi menteri gitu. Dan banyak juga ketua umum menjabat jabatan di strategis di DPR misalnya dan MPR. Cuman tentang Pak Mul ini sebenarnya lebih kepada banyak orang pengamat yang menyoroti lebih kepada etika ya, etika politiknya gitu. Karena ngambilnya itu memang melalui KLB yang belum clear gitu. Maksudnya ADART-nya itu belum pernah dibuka gitu, syarat siapa aja pengusungnya. Seperti yang tadi saya bilang, absensinya kemudian pengusungnya itu nggak ketahuan itu dari DPD mana gitu. Bagaimana dokumennya sahnya seperti apa itu belum ketahuan. Jadi itu nanti kalau ke Kemenkumham itu nanti ada pembuktiannya. Cuman dengan cara yang kayak gini, menurut saya mempertontonkan sebuah seperti politik yang sangat kayak seolah-olah itu tidak melihat mapping, tidak ada pemetaannya gitu loh. Jadi dia jalan ketika udah didukung dia cuma nanya apakah ADART sudah sah, sudah memenuhi, dia tidak memenuhi, dia langsung jalan, langsung go. Dia langsung ambil alih gitu, langsung dia menyetujui. Menurut saya ini ada sedikit arogansi politik sih. Karena menunjukkan bahwa aturan itu tidak dikelirkan dulu, jadi dia mengambil sebuah tempat yang sebenarnya itu masih rawan sebetulnya. Ini tidak begitu solid sih sebenarnya ininya. Makanya kita harus tunggu, ini menarik sekali. Apalagi kalau sampai pemerintah kemudian mengesahkan KLB, wah ini dahsyat. Karena ini benar-benar banyak yang mempertanyakan. Karena ADART ini juga nggak tahu itu gimana caranya. Pak SBY kan bilang bahwa ada ADART baru yang dibuat untuk KLB kan. Cuman itu kan menarik juga, gimana ada sebuah KLB. Memang kalau sebuah kongres itu kan didahului dengan penyusunan ADART dan lain-lain. Tapi kalau kongresnya sendiri itu kan KLB, itu kan pakai mekanismenya kan harus jelas dulu. Itu tidak mampu dijelaskan sama LB Medan itu. Oke, jadi sampai di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari konflik yang terjadi di Partai Demokrat hingga kemudian ada sosok Muldoko di sana, persoalannya adalah satu, kita bisa melihat ini sebagai arogansi politik dan juga
potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini adalah Muldoko, tapi di sisi lain juga kita menyoroti bagaimana kepemimpinan AHY sendiri di dalam Partai Demokrat sehingga kemudian melahirkan konflik di dalam. Nah, sampai di situ kemudian kita menarik melihat di posisi ini bagaimana seharusnya Presiden mengambil sikap. Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyebut ini adalah masih konflik internal partai, diselesaikan terlebih dahulu, belum ada urusannya dengan pemerintah begitu. Tapi kemudian kita tahu besok rencananya akan ada pendaftaran juga ke Kemenkumham dari kepemimpinan dari AHY. Ini seperti apa bola ini bola panasnya ada di Presiden atau ada di siapa sebetulnya saat ini dilemparnya, Mas Dugi dan juga Mas Elvan. Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kami akan lanjutkan editorial view masih soal polemik singgasana Partai Demokrat. Saya ke Mas Nugi. Mas Nugi, sudah mulai kemudian muncul desakan gitu ya agar Muldoko dicopot dari posisinya berkaitan dengan manuver politik yang dilakukan di Partai Demokrat. Anda melihat itu bagaimana? Apakah memang seorang presiden harus mengambil sikap tegas ketika ada di posisi seperti ini? Saya kira pertanyaan salah satu Jokowi soal demokrasi di Indonesia adalah dalam kasus Demokrat ini, apakah dia membiarkan anak buahnya atau lingkaran terdekatnya itu melakukan hal yang semacam ini dengan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tapi itu betul, tapi masalahnya adalah ketika partai hasil KLB itu didasarkan Kemenkumham dan jika itu diloloskan, maka memang akan terjadi lebih kompleks lagi masalahnya. Dan itu orang bisa melihat bahwa keberpihakan pemerintah ada di mana. Oke, meskipun tadi kita sudah lihat ada muncul kembali konversi yang dilakukan oleh AHY ya bersama dengan sejumlah anggota ataupun ketua DPD. Ini mungkin untuk menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat yang di bawah kepemimpinannya masih cukup solid begitu. Tapi di tengah isu ini Demokrat bagaimana posisinya ini saat ini, Mas Nugi? Saya kira agak berat nanti AHY untuk ke depan. Kalau dia misalnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ya, 2024, maka Demokrat sendiri akan terpuruk kemungkinan besar. Sebelumnya kan Partai Demokrat punya angka elektabilitas yang naik ya sebelum kasus ini terjadi. Nah, ketika kasus ini terjadi, AHY akan lebih sibuk untuk mengurus mana yang legal dan mana yang enggak, dan dia juga harus mengatur bawahannya untuk tidak harus solid. Saya kira kemungkinan besar ada ancaman bahwa Partai Demokrat elektabilitasnya akan jauh lebih turun. Oke, Mas Elvan, dari pandangan Anda seperti apa terkait juga soal sikap Presiden ataupun Istana dalam hal ini? Saya kira soal Demokrat ya, AHY kan dia konferensi pers dengan DPD tadi Reinhard sampaikan. DPD seluruh Indonesia menyampaikan dukungannya. Masalahnya kalau semuanya mendukung AHY, kenapa kok bisa ada KLB gitu? Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa pendukungnya Muldoko? Artinya kalau ada yang mengaku pendukung AHY juga jangan-jangan juga itu patut dipertanyakan gitu, karena Muldoko juga berani ngegas terus nih gitu loh. Nah, sekarang petanya di situ tuh mappingnya, dan kekuatan itu yang nantinya keabsahan dari pendukung Muldoko dan AHY ini yang akan menentukan berarti kan besok ketika Muldoko membawa ini ke Kemenkumham. Nah, sekarang menarik sekali adalah bagaimana sikap pemerintah. Nah, ini kan antara SBY gitu. SBY kan punya jejak yang lama ya, rekam jejak yang lama. Untuk kita sedikit cerita aja ya. Ini ramai sekali di medsos. Itu banyak sekali isu kontroversi sampai spekulasi. Sampai yang kata-kata nyinyir ke Pak SBY ya, yang menyatakan bahwa ini adalah karma dan lain-lain, mengungkit sejarah Kongres luar biasa waktu menggantikan Anas Urbaningrum dan lain-lain. Ini udah sangat liar, isunya sangat liar. Nah, sekarang terlepas dari kontroversi yang sudah sangat liar di media sosial ya, banyak sekali kontroversi itu, tapi nyatanya KLB itu berjalan gitu. Dan kemudian dia sudah disahkan Muldoko sebagai ketua umum dari versi yang Medan dan besok akan mengajukan ke Kemenkumham. Sekarang semua orang menunggu, betul kan? Nah, sekarang kalau sudah di Kemenkumham, sebenarnya Kemenkumham itu kan interpretasinya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Tentu orang akan menunggu kemana arahnya. Yang menarik adalah mengikuti perkembangan pernyataan dari Mahfud MD.
Mahfud MD adalah Menko Polhukam ya, dan dia adalah mewakili pemerintah, saya rasa, yang selalu aktif mengomentari pernyataan ini. Saya melihat ada tanda-tanda seperti ini. Pertama, Pak Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya sudah mencoba mempertemukan dua orang ini karena dia sempat dapat surat dari AHY, cuman nggak sempat karena waktunya mepet. Si AHY nyuratin pagi, sorenya udah KLB, malam jadi ketum si Muldoko gitu, Pak Muldoko. Kemudian Pak Mahfud menyampaikan bahwa ini belum jadi persoalan hukum, gitu. Sebelum ini kemudian diajukan ke Kemenkumham. Tapi semakin kesini bahasanya makin jelas. Terakhir Mahfud MD menyampaikan bahwa nanti kemudian ketika ini maju ke Kemenkumham, maka yang dipegangan pemerintah adalah dua. Pertama adalah Undang-Undang Parpol, dan satu lagi adalah AD/ART 2020. Dari situ sebenarnya sudah sinyal. Gitu. Saya rasa dari situ ada sebuah sinyal, kemungkinan juga mungkin pemerintah tidak akan ambil resiko dengan mengesahkan yang Medan, mungkin ya kalau melihat dari sinyalemen itu. Karena yang dipakai kan AD/ART 2020. Nah, tinggal kemudian yang akan menjadi legitimasi bagi pemerintah adalah sejauh mana AD/ART 2020 itu dipakai untuk KLB Medan. Gitu. Sementara kan Pak SBY menyampaikan bahwa ada sebuah AD/ART yang disiapkan menjelang KLB Medan. Nah, itu kan sumut ya, di Serdang. Nah, karena itu kita harus cek nanti seberapa AD/ART di 2020 Demokrat itu dipakai. Nah, kalau itu kemudian tidak diikuti, tentunya kan kita udah tahu ya. Karena nggak mungkin juga terlalu beresiko kalau kemudian itu berbeda dan itu disahkan. Tetapi sekali lagi, kalau sampai ini disahkan, berarti memang ada kekuatan yang dahsyat seperti tadi Mas Nugi sampaikan ya. Ya ini patut, ini kalau sampai kayak gitu ini agak ngeri-ngeri juga. Logikanya begini Mas Renhat. Ada sebuah partai politik. Partai itu barang apa sih? Partai itu adalah sebuah alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai itu dibangun dari kader, dari pendiriannya dan lain-lain. Kemudian ada orang bisa jadi ketua umum tanpa melalui jalur gitu kan. Nah, tapi itu kan mungkin di partai dengan AD/ART yang memungkinkan bisa terjadi. Sekarang adalah apakah di Partai Demokrat bisa seperti itu. Jadi kita lihat aja pembuktiannya. Oke, Mas Nugi, artinya ada implikasi yang cukup besar sebetulnya dari kisru Partai Demokrat ini terhadap demokrasi kita. Tadi Anda katakan juga ini adalah ujian demokrasi sebetulnya bagi Presiden Joko Widodo begitu ya, untuk bisa pembuktiannya seperti apa. Itu bagaimana Mas Nugi? Orang semakin tahu bahwa kekuasaan itu memang memabukkan. Jadi tahun 2024 memang sudah di depan mata dan semua orang sepertinya sudah bersiap-siap untuk menuju ke sana. Kita lihat sendiri misalnya dari kasus Partai Demokrat atau beberapa partai politik sudah melakukan pertemuan. Ya. Jadi semua sudah siap-siap. Jadi kekuasaan itu memabukkan. Jadi itulah yang dilakukan Muldoko sekarang. Kekuasaan yang memabukkan ya ke depan. Dan ini juga artinya memang bola di pemerintah dan nanti ketika ini akan masuk ke jalur hukum mungkin atau ada di Kemenhumkam. Begitu Mas Nugi? Iya, kita tunggu Partai Demokrat versi KLB yang mendaftarkan partai mereka ke Kemenkumham. Apakah itu akan disetujui atau disahkan oleh Kemenkumham, dan kalau bisa disetujui maka barang ini akan jauh lebih ramai nanti. Oke, menarik. Kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan ini karena tampaknya masih bergulir dan masih cukup panas isu Partai Demokrat ini ke depan karena juga nanti masing-masing kubu akan mengklaim yang sah begitu ya. Kita sudahi sampai di sini pembicaraan mengenai konflik terkait dengan Partai Demokrat. Kita membahas kemudian isu lain di pekan ini yang juga cukup menuai sorotan adalah ketika Indonesia ditemukan ada varian baru virus corona dan itu juga bertepatan dengan 1 tahun pandemi. Apa catatan Anda terkait dengan 1 tahun pandemi terakhir ini dari segi penanganan dan juga kalau kita melihat adanya temuan kasus baru COVID-19 ini seberapa bahaya sebetulnya yang harus dihadapi oleh publik dan juga pemerintah. Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya kembali ke Mas Elvan dan juga Mas Nugi, tapi tidak berbicara lagi soal Partai Demokrat. Kita bicara ke isu yang lain yang juga berkaitan dengan masyarakat adalah soal pandemi. 1 tahun sudah berlalu. Apa kebijakan penanganan yang Anda soroti atau kita soroti bersama selama setahun terakhir ini? Kemudian juga kita dikagetkan dengan temuan baru virus corona yang dianggap ini lebih ganas ya, karena ini merupakan COVID B117 yang dianggap lebih cepat penularannya. Saya ke Mas Nugi dulu. Bagaimana Mas Nugi? Catatan dalam 1 tahun terakhir sebenarnya
tidak banyak berubah, yaitu pemerintah belum maksimal melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Karena sejauh ini sebenarnya angka yang di testing itu sudah masih di bawah standar WHO, dan selama setahun terakhir tidak ada perubahan apa-apa. Itu yang kita sorot. Nah, masalahnya adalah ketika tidak ada testing yang bagus, maka kasus yang sebenarnya terjadi itu orang tidak pernah tahu berapa angka sebenarnya. Nah, kita tahu dalam seminggu terakhir itu angkanya dari angka kasus positif pertambahan harian itu sekitar ada 14.000, 15.000, turun sekarang menjadi sekitar 8, 7, 6.000. Nah, persoalannya adalah apakah data itu benar? Apakah data itu semu? Karena kalau testing belum dilakukan secara benar, maka tidak akan dapat angka yang benar pula. Sehingga masyarakat belum tahu mana yang benar angkanya sampai sekarang. Dan tahun terakhir tidak ada perubahan tentang itu. Oke, Anda menyoroti soal 3T yang belum maksimal dan juga belum ada perubahan yang cukup signifikan. Meskipun kita tahu bahwa PPKM Mikro belakangan dianggap oleh Presiden bahkan rencananya akan dilakukan juga di luar Pulau Jawa karena dianggap ini cukup efektif untuk menekan angka penyebaran, Mas Nugi. Ya, PPKM Mikro memang dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat ya. Tapi masalahnya memang dalam PPKM pertama dan kedua itu kalau tidak salah catatannya memang angkanya masih tetap melonjak. Kasus positif itu masih terjadi. Nah, masalahnya itu tadi, ketika pemerintah tidak bisa memberikan data yang bisa dipercaya, baik itu ketika angka itu lonjakan itu naik dan ketika itu turun, maka pertanyaan publik adalah apakah data ini bisa dipercaya atau enggak. Apalagi sekarang tidak hanya swab test yang dipakai sebagai alat ukur, tapi juga ada antigen. Nah, saya ingat bahwa ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dia melaporkan pada Presiden akan ada lonjakan kasus, ini justru tidak terjadi. Padahal ada dua alat ukur yang dipakai, swab dan ada antigen. Perhitungan publik secara umum adalah ketika dua alat ukur itu dipakai, maka kasus itu justru melonjak, bukan turun. Oke, baik Mas Elvan, 3T menjadi sorotan soal penanganan COVID-19. Dari pandangan Anda, bagaimana melihat penanganan COVID-19 ini selama 1 tahun terakhir dari pemerintah, termasuk juga kita tahu bahwa saat ini pemerintah juga tengah menggalakkan program vaksinasi ya? Ya, jadi 1 tahun corona dengan 1,3 juta orang terinfeksi positif COVID dan 36.000 orang lebih meninggal ya. Mungkin sekarang udah lebih. Dan sekarang muncul lagi virus baru B117, PR besarnya pemerintah di saat pemerintah sedang menggalakkan vaksin. Mungkin kemarin boleh ya Kompas merilis survei kepuasan publik itu 58,7 something gitu terkait bagaimana pemerintah melakukan penanganan COVID. Tapi kalau saya lihat sebenarnya seperti tadi dibahas soal 3T ya Mas ya. Sebenarnya bedanya adalah sekarang masyarakat itu sudah cuek sama itu 3T. Gitu. Jadi kalau kita lihat jalanan di Jakarta terutama kalau tolak ukur COVID terparah kan Jakarta ya paling banyak sekarang, baru Jawa Timur, Jawa Barat. Itu sekarang itu macet sudah di mana-mana. Gitu. Orang itu sudah beraktivitas seperti biasa. Nah, berarti kan 3T-nya sudah diabaikan sebetulnya. Ini PR besarnya ya, karena kalau 3T diabaikan otomatis seharusnya penurunannya juga kan tidak sekuat kalau itu diterapkan. Karena protokol kesehatannya juga kan diturunkan kelasnya kan. Karena untuk mengendalikan ekonomi, kemudian dari PSBB ketat dikurangi. Kemudian sekarang di saat vaksinasi ini malah orang udah kayak nggak ada virus gitu, udah nggak ada virus lah di sekitar kita. Kemudian vaksinasi misalnya. Vaksinasi pemerintah ya, Pak Menteri Kesehatan itu mengklaim bahwa vaksinasi di Indonesia itu adalah terbanyak di Asia Tenggara ya. Jadi paling cepat kita vaksinasinya. Itu boleh sih. Cuman sebaiknya jangan dulu mengklaim gitu, tapi fokus kepada targetnya gitu. Jadi vaksinasi dituntaskan. Karena saya banyak mendapat cerita dari masyarakat di tengah masyarakat. Misalnya sekarang lansia kan mulai divaksin ya. Nah, ada cerita dari sebuah puskesmas di Ben Hill ya. Lansia itu vaksin tapi kerumunannya tuh tidak diperhatikan sehingga akhirnya kemudian dia males untuk divaksin malah pulang gitu loh. Akhirnya pulang berkali-kali akhirnya nggak jadi divaksin. Itu terjadi di beberapa daerah dan itu saya kira harus datang, Pak Menteri datang cek lokasi gitu. Karena jangan sampai vaksinasi itu justru malah melupakan 3T ya. Karena kan tempat berkumpulnya orang ya kan itu malah berbahaya lagi itu. Nah, dari situ overall sebetulnya apa yang sudah dilakukan pemerintah
Ya sekarang seperti tadi disampaikan Mas Nugi ya, sebetulnya ya rata-rata aja sih. Satu hal bahwa corona menurun gitu kan, ada beberapa sebab juga disampaikan bahwa pengetesannya juga menurun gitu kan. Kemudian vaksinasi juga dilakukan gitu, dampak ekonomi juga dilakukan, tapi memang saya bilang tidak ada yang istimewa gitu. Jadi perlu gebrakan agar ini segera dapat diatasi, dampaknya vaksinasinya jalan, dampaknya bisa diantisipasi, dan yang paling penting wabah baru ini harus benar-benar cegah. Karena ini ngeri nih. Ingat ya, COVID di Indonesia yang sekian banyak 1,3 juta itu berawal dari lantai dansa. Dan jumlahnya hanya 1-2 orang gitu. Jangan sampai itu terulang dan menjadi masalah baru di Indonesia. Mas Nugi, belum selesai kita menghadapi pandemi dengan virus dari strain Wuhan. Kemudian muncul yang baru, yang dari Inggris yang dianggap memang ini cepat penyebarannya. Beberapa hari yang lalu ketika itu muncul, saya sempat mewawancarai dari Satgas, Pak Alexander Ginting. Dalam wawancara itu ia menegaskan bahwa sudah kedua orang ini, kasus 1 dan juga 2 ini sudah negatif dan juga sudah di tracing dan lain sebagainya. Artinya memang ini sudah diupayakan sedemikian rupa agar kemudian pemerintah agak cukup yakin bahwa ini bisa diatasi penyebarannya. Tapi di sisi lain juga kita melihat kalau kita berkaca dari 1 tahun yang lalu ketika kasus 1 dan juga kasus 2 yang berawal dari lantai dasar tadi Mas Elvan katakan, kita punya trauma di situ ketika baru di 1-2 kemudian tiba-tiba banyak sekali ini. Nah, menghadapi virus strain yang baru ini, menurut Anda ini pemerintah harus seperti apa melihat situasi dan juga adanya ancaman dari strain baru ini? Saya kira harus belajar dalam 1 tahun penanganan ke belakang ya. Dalam 1 tahun terakhir itu kan pemerintah sebenarnya tidak siap. Walaupun banyak pemerintah yang tidak siap soal ini di belahan dunia lain. Misalnya corona ini memperlihatkan bagaimana sistem ketahanan rumah sakit di Indonesia. Misalnya death ratio-nya itu sampai 70-80%. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jika ada satu kasus dengan strain yang baru, maka pemerintah harus belajar dari 1 tahun pengalaman ke belakang. Yang kedua, bagi saya adalah yang penting sekarang, pemerintah harus benar-benar mendengarkan pendapat para pakar epidemiologis. Bukan sekedar hanya prosedur dia manggil, diskusi, dan bagaimana, tapi ternyata tetap jalan dengan apa yang ada di kepala pemerintah. Tidak benar-benar mendengarkan. Nah, bagi saya penting karena epidemiologis, kemudian virologis itu sekarang jadi jadi narasumber yang baru yang harus didengarkan pemerintah untuk benar-benar bisa mengatasi hal ini. Bukan dengan mengundang mereka dan kemudian ambil keputusan sendiri. Jadi hanya melihatnya secara prosedural saja. Oke, Mas Elvan, dari belajar dari 1 tahun yang lalu, kemudian kita menghadapi virus yang baru ini, artinya belum selesai pandemi yang virus strain Wuhan, tapi kemudian muncul yang baru lagi. Anda melihatnya seperti apa? Oke, belajar dari kasus yang awal ya, jangan ditutup-tutupi. Gitu. Ingat dulu kenapa kemudian orang COVID itu jadi momok menakutkan adalah kasus pertama terkesan ditutup-tutupi, kemudian akhirnya kan ada garis polisi dan lain-lain di rumahnya, kemudian semenjak saat itu corona itu dianggap sebagai aib gitu kira-kira Reinhard kan. Sampai di dalam perjalanannya waktu akhirnya Satgas berjuang keras ya, pemerintah juga berjuang keras bersama media meyakinkan bahwa COVID itu bukan aib, COVID penyakit bisa disembuhkan. Ya akhirnya sekarang orang sudah bisa berdampingan gitu. OTG juga saling membantu, di Jawa Tengah ada Jogotongo misalnya, di Jakarta ada RT RW yang mau membantu masyarakat yang kena. Ingat dulu kasus pertama seolah-olah itu adalah sebuah virus yang mematikan dan bisa menyebar luas dan menjadi aib. Karena itu jangan ditutup-tutupi satu. Yang kedua adalah dengarkan seperti tadi kata Mas Tugi, dengarkan masukan banyak pihak. Ini justru sekarang harus ditunjuk nih. Satgas itu sekarang ini ditunjuknya misalnya Satgas taruhlah kepada yang dipimpin Pak Doni Monardo ya, tugaskan kepada Pak Doni untuk melakukan riset khusus untuk virus baru ini, strain baru ini. Itu lakukan riset menyeluruh, kemudian apakah vaksinnya cukup kuat atau perlu melakukan koordinasi dengan pembuat vaksin, misalnya kalau ada perubahan dari protein virusnya. Kemudian yang ketiga ada cegat kedatangan dari luar negeri. Pak Presiden bisa meminta Kemenhub dengan Satgas dan Kemenkes misalnya untuk melakukan memblokade datangnya arus virus itu dari mana. Jadi lakukan kayak dikunci lah sementara gitu dari negara-negara yang berbahaya. Itu harus dilakukan karena pada saat itu karena terlambat semuanya menjadi berat gitu. Jadi jangan sampai kita terlambat mengulangi kesalahan yang sama.
Karena hanya keledai yang masuk ke lubang yang sama ya. Dan kita bisa belajar dan 3 hal itu mungkin bisa menyelesaikan. Sama titipannya paling penting adalah 3M itu apa? Ya 3M itu. Karena memang benar-benar sekarang itu orang sudah nggak peduli dengan virus. Dan apalagi dengan masuknya virus baru yang mematikan ini dan resikonya lebih tinggi. Bayangkan kalau orang sudah cuek loh sekarang. Coba kalau misalnya kita jalan pulang kerja mampir gitu mau sekedar apalah makan gitu misalnya atau apa kan kadang-kadang pengen ya kan kita pakai protokol. Ternyata orang di situ ngobrol tuh udah nggak pakai masker udahlah gitu yang kayak gitu udah itu adalah tugas besar buat pemerintah Renat. Oke, ini juga mungkin menjadi catatan untuk publik ya Mas Nugi ketika 1 tahun pandemi kebiasaan akan prokes juga mungkin mulai longgar, mulai kendur lagi. Perlu diingatkan lagi, ini juga tadi Mas Elvan sampaikan seperti sudah tidak ada virus corona. Ini juga menarik untuk bagaimana publik mencermati dan juga bersikap di tengah pandemi yang sudah 1 tahun ini. Terakhir Mas Nugi. Ya, warga memang harus tetap disiplin melakukan 3M ya, masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, sama menghindari kerumunan paling nggak ya. Dan sekarang kerumunan itu yang penting juga. Nah, tapi tidak hanya publik yang diminta tanggung jawab, tapi juga pemerintah punya harus menaikkan tanggung jawabnya untuk mencegah kasus ini jadi jauh lebih besar. Bersikap terbuka, transparan, dan bersikap konsisten, saya kira itu yang menjadi penting. Karena selama 1 tahun terakhir, publik juga disuguhi bagaimana pemerintah melakukan perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penanganan corona, sehingga menjadi bingung ya. Akan istilah-istilah pun diubah, jadi orang jadi tetap bingung. Nah, saya kira yang penting adalah bagaimana pemerintah sekarang bisa terbuka, bisa bersikap transparan terhadap data-data yang dimiliki, dan juga bersikap konsisten terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua adalah tadi harus berani mendengarkan pakar-pakar kesehatan untuk mencegah kasus ini jauh lebih besar. Dan masyarakat sendiri harus tetap menerapkan 3M. Walaupun banyak sekali cerita-cerita yang bilang, seperti tadi Mas Elvan bilang, memang banyak warga yang sudah mulai merasa cuek dan yang penting saya harus kerja dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini jadi catatan tersendiri juga bagi pemerintah. Oke, jadi soal transparansi dan juga soal data ini juga perlu menjadi catatan di 1 tahun pandemi berkaitan dengan penanganan dan juga menghadapi ancaman virus strain baru dari Inggris. Terima kasih banyak Mas Nugi dan juga Mas Elvan sudah berbagi pandangan editorial kita pada malam hari ini berkaitan dengan 2 isu besar pada pekan ini soal 1 tahun pandemi dan juga konflik di Partai Demokrat yang kita akan masih lihat bagaimana kemudian perkembangan ke depan. Terima kasih banyak Mas Elvan dan juga Mas Nugi. Sehat selalu. Sehat selalu. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di CNN Indonesia Newscast.